Halo, Assalamualaikum. Selamat datang di vlog Erik Arto. Nah, kali ini saya akan membahas Kijang Grand Extra. Kalau kita lihat penampakannya sudah banyak beberapa yang direstorasi. Nanti kita akan lihat detailnya seperti apa. Ini kepemilikan punya kawan saya. Nah, sebelum lanjut videonya, jangan lupa subscribe, like, dan tonton sampai habis. Let's go! Nah, sekarang kita bahas mengenai Kijang. Nah, Kijang ada di samping saya ini adalah Kijang Grand Extra tahun 93. Nih, Kijang pertama kali keluar itu adalah Kijang Buaya yang jadul banget itu, terus Kijang Doyok, dan generasi ketiga ini adalah Kijang Super dan lanjut ke Kijang Grand Extra. Nah, mobil ini Kijang Grand Extra tahun 93 dengan tipe LGX atau long chassis. Oke, sekarang kita bahas di bagian detail-detail bagian luarnya. Yang pertama, kita lihat di bagian cat atau bodinya ya, bagian luar. Nah, di bagian luar ini banyak banget yang sudah direstorasi, terutama di bagian cat atau di bagian bodi. Ini catnya sudah dikrok habis semua total. Kemarin saya sempat lihat prosesnya, dikrok semua dan ini sudah dicat ulang warna merah sedikit lebih cerah dan ada nuansa glitter-glitter metaliknya. Jadi berkesan lebih mewah. Ini bagian eksterior. Terus detail di bagian wajah depan. Nah, untuk Kijang Grand Extra khusus yang LGX ini grillnya sebenarnya asli seperti ini berwarna chrome. Tapi kalau untuk yang tipe SGX terus di bawahnya itu ini berwarna abu-abu biasanya. Itu. Terus kalau bagian headlampnya di sini sudah menggunakan headlamp kristal seperti ini. Terus kalau untuk yang Kijang Super dia biasanya headlampnya ini selang masuk ke dalam dan berbentuknya kotak, jadi agak masuk ke dalam. Terus bagian seinnya ini juga sedikit berbeda. Kalau Kijang Grand Extra ini lampu kota dan lampu seinnya ada di bawah sini. Nah, kalau Kijang Super itu hanya di bagian sini menjadi satu, lampu kota dan lampu sen. Oke, terus di bagian tengah grill sini, ini logonya sudah menggunakan logo Toyota, hanya simpel seperti ini aja. Kalau yang Kijang Super itu masih menggunakan tulisan Toyota gede banget gini di sini. Oke, terus kita bahas di bagian bumper. Nah, ini bumper Kijang ini terkenal kuat karena bahan plat besi, sama kayak mobil Isuzu itu Panther ya, sama. Kalau Kijang Grand Extra dia desainnya melengkung seperti ini, kelihatan lebih manis sedikit. Nah, kalau Kijang Super dia terpisah nih. Ini kayak ada lapisan luar, terus bagian dalamnya ada lagi terpisah lagi. Tuh. Terus ini sudah menggunakan lampu sen. Kalau yang Kijang Super dia masih polos, nyambung di bagian samping sini, baja. Terus kita bahas bagian samping. Ya, oke. Kalau kita lihat penampakan dari samping, ini yang paling kelihatan berbeda di bagian kaki-kakinya. Sedikit lebih ceper dan velgnya sudah dirubah. Nah, sebenarnya dimensi mobil ini panjangnya kurang lebih hampir 4,3, tinggi 1,775 dan lebarnya 1,620 mm. Oke, nah di sini kita bahas detailnya. Di bagian samping yang kelihatan, terutama nih di bagian spion. Nih di bagian spion ini sudah dirubah. Ini pakai punyanya BMW E46, tapi ini replika. Ini kata ownernya ini cuma murah aja replika, sekitaran harga 350 ribuan. Terus di bagian samping sini nggak ada yang berubah, masih original semuanya. Terus di bagian kita bahas bagian kaki-kaki. Nah, kaki-kaki ini sudah menggunakan velg ring 16 bawaan Mercy. Ini kalau nggak salah punya Mercy W203 ini. Ring 16 dengan profil ban 195/50. Terus sudah menggunakan absorber juga. Jadi untuk karena sebenarnya dia bautnya 4, tapi ini sudah ditambah menggunakan baut 5. Oke. Terus untuk Kijang Grand Extra, sini perbedaannya dengan Kijang Super. Ini di bagian over fender seperti ini. Kalau Kijang Grand Extra mulai tahun 92 sampai tahun 96, nah ini sudah menggunakan over fender seperti ini, nyambung di bagian foot tabnya panjang seperti ini sampai di bagian belakang. Oke, kalau Kijang Super itu belum ada, biasanya ada bagian foot tab di bagian depan aja, itu yang khusus yang 4 pintu, itu ada di bagian depan foot tab dan kelihatan jadul. Kalau ini masih kelihatan lebih elegan. Dan ini kelihatan ceper banget nih teman-teman. Wih, ini pendek banget ini. Dan kelihatan lebih manis juga tampilannya. Tapi ya itu, kelemahannya kalau kita sudah turunkan suspensinya seperti ini, nggak bisa berharap untuk muatan banyak, pasti akan ngegasruk atau mentok di bagian fendernya, kayak itu. Oke, kalau untuk velgnya sendiri ini katanya ini dirubah kurang lebih hampir sekitaran 7 jutaan dengan ban baru dan velgnya ini second, terus adaptornya sekitaran harga 1,5-an untuk merubah jadi lubang 5 seperti ini. Oke, terus kita sekarang bahas di bagian belakang seperti apa. Yuk. Nah, desain mobil ini berkesan boxy banget.
kotak tapi nggak kelihatan ketinggalan banget, masih kelihatan nice. Terus di sini ownernya hanya mengganti di bagian stop lamp. Di sini stop lamp sudah diganti dua warna, putih dan merah. Nuansa kristal kelihatan lebih nice juga, kelihatan lebih clean. Aslinya dia berwarna kuning, putih dan merah, jadi masih jadul. Di sini tipenya LGX. Terus di sini khas banget ini Kijang dengan logo tanduk-tanduk seperti ini. Nih, nah, di sini logo karoserinya ini NCH. Untuk karoserinya sendiri di sini ada 3 karoseri. Ada NCH, terus ada Superior Coast, terus ada Nasmoco. Nah, di sini karoseri ini membentuk bodi bagian belakang original dengan Toyota original body. Artinya body press bebas dempul untuk pabrikannya. Jadi untuk yang karoseri yang lain mungkin kayak Rover dan segala macam itu kan memang kelihatan lebih menggembung bodinya, banyak dempulnya. Kalau ini bisa dibilang bebas dempul. Oke, terus bagian detailnya di bagian sini dudukan dari lampu plat nomor. Terus bagian pijakan belakang, bumper belakang di sini, ini bahannya plat keras. Ini nggak ada motifnya polos. Kalau Kijang Super tahun 86 sampai 90-an, ini biasanya bermotif seperti bordes gitu, ada motifnya corak-corak seperti itu. Terus ini pembukanya dari ban sticknya di sini, oke, standar aja. Nah, terus desain dari pintunya di sini nggak membuka semuanya seperti Kijang generasi berikutnya itu kayak kapsul, bukanya full, tapi ini semacam 3/4 bukanya. Jadi hanya kita buka seperti ini. Nah, hanya buka seperti ini. Terus di bagian door trim sini ada tuas bukanya juga dan ada tarikannya untuk kita nutup dari dalam. Jadi nggak mengandalkan nutup dari luar. Dan ini bagasinya cukup lega juga karena ini long chassis. Di sini bangku belakangnya juga hadap-hadapan seperti ini, bisa muat mungkin 4 orang aja masih longgar. Tapi kita duduknya ada pada depan. Jadi kayak diangkot gitu. Nah, ini seperti ini. Nah, kita langsung duduk aja di dalam yuk. Wah, ini tutupnya gimana nih ya? Oke. Nih. Seperti ini nih tutupnya nih. Mana ini ya, guys? Ya. Nah, ini dia nih. Duduknya tegak banget. Ini persis diangkot seperti ini. Tapi ini zaman dulu ini bisa muat sampai 4 orang bahkan lebih. Kadang suka ada bangku tambahan di sini taruh di tengah, biar bisa muat 5 orang dan duduknya empet-empetan seperti ini. Memang keperuntukan buat penumpang. Beda sama yang karoseri yang sebelumnya, mungkin emang keperuntukannya untuk barang, tapi di sini sudah didesain untuk peruntukan penumpang, jadi lebih nyaman. Oke, terus di sini kita juga cukup lumayan dapat semburan double blower dari bangku kedua. Nanti kita akan bahas di bagian depan. Ya. Bagian pengemudi, ya di sini setirnya cukup lumayan besar. Ini palangnya simple, berkesan memang jadul banget di sini. Ini sudah dilengkapi power steering, jadi cukup lumayan enteng. Terus ini paten, nggak bisa kita style. Terus bagian bangkunya di sini tergolong bahannya empuk untuk di kelasnya. Di zaman dulu ini cukup lumayan nyaman. Kita masih bisa style slide dan bisa recline juga. Oke, nah di sini pandangannya cukup lumayan enak juga. Jadi ke mesin depan masih kelihatan. Terus di bagian dashboard sini, ini materialnya plastik keras, tapi memang kelihatan solid, kokoh. Terus speedometernya di sini masih analog semua. Nah, kalau untuk Grand Extra dia sudah dilengkapi dengan RPM. Tapi kalau Kijang Super tahun 90-an ke bawah dia masih biasa. Jadi hanya speed dan indikator-indikator lain. Nah, di sini kalau kita bahas dashboardnya, ini biasanya sebutannya dashboard sedan. Artinya dia bentuknya melengkung seperti ini. Tapi kalau Kijang Super tahun 80-an, 86 dan 90-an dia masih kelihatan kotak. Jadi bagian speedometer kotak sendiri, terus bagian sini juga kotak. Oke. Terus di bagian door trim kanan, bagian door trim sini sudah dilengkapi dengan 2 power window. Artinya power window depan aja, terus ada door lock-nya juga, terus dilengkapi dengan speaker juga. Oke. Terus di sini kita bahas di bagian kisi-kisi AC. Kanan kiri ada kisi-kisi AC, dan di bagian tengah ini agak sedikit lucu juga. Ini bentuknya semacam kayak nempel gini ya, tapi originalnya seperti ini, dan kita bisa dapat semburan di bagian kaki ini. Oke, ini untuk AC-nya speed dan ada pengaturan full-nya juga. Terus ini head unitnya nggak bisa kita ganti double din, jadi masih single din seperti ini. Dan di sini ada untuk jam, kalau masih nyala ya, coba. Oh, ini udah mati. Ini udah mati, bagian indikator jam digital, ada kantong kecil, dan ini zaman dulu sudah dapat lighter. Terus ini ada laci kecil juga. Nah, terus di bagian konsol tengah di sini banyak penyimpanan yang cukup lumayan luas. Nih, di sini kita buka ada penyimpanan. Di sini untuk
naruh sela-sela sini bisa buat naruh HP. Dan di sini kita bisa buka. Nah, bisa jadi penyimpanan juga, lumayan. Sini transmisi manual, ini 5 speed, ada juga yang 4 speed. Nah, sini handremnya agak sedikit unik nih. Ini model emang zaman dulu seperti ini, kita tarik dan kita putar turun seperti ini. Kalau kita mau handrem, tinggal tarik. Nah, ini udah handrem. Oke, terus bagian atas ini headroomnya cukup lumayan luas. Terus dapat sun visor kanan kiri, ini masih polos. Ini spion tengah standar, belum ada anti silaunya. Terus bagian atas ini hanya tambahan aja. Ini ada konsolnya tengah sini, ada penerangan. Terus ada tempat tisu, ini tambahan aja. Yang lainnya masih original. Oke, terus di bagian sini, ini ada laci penyimpanan yang tertutup. Nah, ini jadul banget nih, harusnya ini ada kuncinya juga. Oke, itu aja. Sekarang kita duduk di baris kedua. Ayo. Ini sama kayak baris bagian depan, ini masih original. Jadi ownernya mempertahankan originalnya dia. Jadi bahannya ini berbahan Bluetooth juga. Terus bagian door trimnya juga sama, masih original. Terus di sini tempat duduknya di sini. Ini posisi paling tegak. Nah, kita masih bisa recline lagi. Nah, ini lumayan juga nih. Cukup lumayan rebah. Tapi kita stand seperti ini aja. Nah, kayak gini aja udah cukup. Ini bagian legroomnya cukup lumayan luas. Ini headroomnya juga cukup lumayan luas. Terus di bagian door trim, nah di sini nggak dilengkapi dengan power window, tapi kita buka kacanya model slide. Kita buka seperti ini, nah kita dapat hawa masuk. Adem, model kayak angkot kita ya. Terus di bagian sini dilengkapi dengan ada speakernya. Terus ini handle untuk pegangannya. Terus ini bahan door trimnya di sini juga sama di bagian joknya juga, tapi ini dilapisin dengan apa nih ya, plastik. Oke. Terus bagian kaca belakang. Nah, kalau kaca belakang pembukanya bukan slide, tapi model tip top. Jadi kita tarik ini tuasnya, terus kita buka sedikit, modelnya kayak sayap. Buka sedikit terus nutup lagi. Itu aja. Kalau tahun 86 sampai 87 88 kurang lebihan itu sampai baris ketiga bukaannya juga sama slide seperti ini. Jadi kalau untuk Grand Extra beda di bagian kaca belakang. Terus di sini kita sudah dapat headrest cukup lumayan, dan di bangku tengah sini kita dapat armrest. Kalau nggak ada penumpang tengah bisa cukup lumayan nyaman, bisa kita taruh tangan di sini. Oke, terus di bagian sini ada kantong penyimpanan bagian baris ke depan sini. Terus ini kita dapat kantong juga di sini di konsol tengahnya. Terus bagian atas ini kita dapat double blower. Ini ada 6 kisi-kisi AC dengan 3 speed. Jadi semburannya cukup sampai ke baris ketiga. Jadi cukup lumayan nyaman. Ini lampu penerangan biasa standar. Ini bahan plafon juga masih original. Oke, gitu aja. Yuk. Nah, kita intip di bagian ruang mesin. Wah, ini ruang mesin masih standar banget. Nah, ownernya emang nggak apa-apain mesin ini, jadi masih mempertahankan original dari Kijang. Nih, kayak warnanya dari bagian sini nih, bagian frame dan keliling sini masih warna aslinya merah marun. Bagian balik kap juga sama, masih original warnanya dia. Oke, nah kalau kapasitas mesin ini masih 1500 cc, 4 silinder, 8 valve yang menghasilkan tenaga 68 PS dan torsinya 115 Nm. Ini disalurkan ke penggerak roda belakang 5 speed. Nah, ada juga Kijang Grand Extra, Kijang Super yaitu 4 speed, itu cc-nya juga sama dan torsinya sedikit lebih rendah dan tenaganya sedikit lebih beda. Tapi kalau Grand Extra mulai tahun 95 sampai 96 itu sedikit peningkatan cc-nya itu 1800 cc dan torsinya kurang lebih sekitaran 140 Nm. Itu sedikit lebih besar dan lebih bertenaga. Oke, ini masih sistem karburator, belum injection, dan perawatan mobil ini masih tergolong mudah. Terkenal mobil ini mesinnya terkenal badak, dan ini karbunya ini juga terkenal bandel. Nah, makanya disebut Kijang Super atau Super Kijang. Nah, untuk perawatannya ini biasanya ini keluhan-keluhan yang umum ini biasanya di bagian pengapian atau di bagian kayak busi, terus kabel busi, terus bagian platina, ini biasanya keluhannya di bagian itu aja. Jadi banyak banget perawatan yang mungkin mobil-mobil lain susah, ini masih tergolong murah dan masih terjangkau juga. Terus karburator ini terkenal bandel, ini banyak banget dipakai juga ke mobil-mobil yang lain. Biasanya kalau mobil karburatornya rusak, pakai punya mobil Kijang aja karena terkenal bandel. Oke, sekarang kita langsung coba aja tes jalan bagaimana rasa berkendaranya dan tenaganya seperti apa. Langsung aja, yuk. Oke, kita sekarang langsung tes jalan aja.
Pakai safety belt dulu. Oke. Sip. Nyalain AC. Wah, ini lumayan dingin nih guys AC-nya. Oh enak, dingin AC-nya. Emang zaman tahun 90-an ini mobil ini sangat favorit banget untuk keluarga, untuk bapak-bapak gitu ya, untuk angkut penumpang atau keluarga besar di belakang ini cukup jadi idaman keluarga mobil ini. Kita bicara suspensi. Emang mobil ini sudah diceperin, tapi ini masih cukup lumayan empuk. Kalau standarnya mobil ini suspensi depan tuh masih enak banget, jadi jalan berlubang dan segala macam nggak terlalu berasa. Tapi kalau belakang masih agak sedikit keras. Ini walaupun ini suspensi rendah pun masih nyaman. Nah, kalau dari bagian kaca-kaca atau sudut pandangnya, ini visibilitasnya cukup lumayan luas banget ya. Dengan pilar-pilar A dan B sini pilar-pilar kecil. Jadi kita berasa kayak dalam akuarium gitu. Ini gede banget pandangannya. Terus samping kanan kiri belakang itu luas banget. Gitu. Ini kaca filmnya agak sedikit bening, jadi kita mandangnya juga lebih enak. Nah, sudut pandang di sini, ini bagian kap mesinnya kita masih cukup kelihatan. Jadi buat pemula yang baru belajar nyetir dan segala macam, yang pakai mobil yang ada monyongnya seperti ini masih kelihatan kita bisa kepantau bagian depannya. Karena ini power steering, jadi nggak ada kendala di bagian tenaga atau bagian belok seperti ini, kita masih cukup nyaman, enteng. Kalau yang nggak power steering pun, kalau ketika kita jalan udah nggak terlalu berasa berat, kecuali kalau kita kondisi berhenti. Dengan kapasitas cc 1500 cc, terus ini tenaga 68 HP dan torsi 115 Nm, ini cukup lumayan bertenaga di zamannya. Jadi di tanjakan-tanjakan ini karena rasio giginya atau perbedaan giginya itu pendek-pendek, jadi gigi 1 gigi 2 itu pendek, tergolong bertenaga di speed awalnya atau di bawahnya ya, tarikan bawahnya. Tapi kalau untuk speed atasnya, nah kita coba nih seperti apa nih. Ini kita sudah bisa lihat RPM karena di sini dilengkapi dengan RPM. Gigi 4 sampai ke oke. Di gigi 5 pun. Nah, kita coba lihat speednya sampai seberapa ya. Oke, ini kita kurang lebih lari 80, RPM sudah mendekati 3000. Jadi emang mobil ini nggak diperuntukin untuk lari kenceng-kenceng, tapi untuk tenaganya mobil ini cukupan. Di rasio gigi rendah dia dapat, tapi kalau untuk top speednya ya standaran aja. Untuk konsumsi BBM-nya, di sini untuk dalam kota bisa tebus 1:7 atau 1:8 per liter. Nah, kalau untuk keluar kota, ini ya asalkan kita dengan kecepatan yang langsam dan nggak ngegerung atau nggak di tanjakan-tanjakan yang lumayan ekstrim, ini di dalam tol bisa tembus 1:10 atau 1:11. Nggak terlalu boros banget, tapi ya cukupan lah untuk kelas mobil 1500 cc dengan karburator. Bandingannya cukup lumayan enak, nyaman. Nih AC masih dingin. Nih dengan ownernya juga masih mempertahankan original dari interiornya. Jadi cuma eksterior yang direnovasi atau direstorasi ulang, tapi bagian interiornya saya suka di sini masih original dan baunya masih khas banget nih. Kalau kita bicara bagian kedap suaranya atau kabinnya, di sini standar banget. Karena zaman dulu atau di zamannya ini peredaman nggak terlalu memikirkan bagian kesunyian kabin, tapi cukup lumayan nyaman interiornya. Di sini pilar-pilarnya juga karet-karetnya standar, nggak terlalu banyak peredam-peredam, jadi masih traffic noise itu masih kedengaran sampai ke bagian kabin. Nah, cukup sekian review mobil Kijang Grand Extra kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa like dan subscribe bagi yang belum. Dan boleh komen di bawah atau ke Instagram saya. Dan sampai ketemu di vlog Ergato berikutnya. Assalamualaikum.